nyampe di perguruan silat di KPSN Karawang. Terus kita juga alhamdulillah udah ada dari bapaknya yang akan kita wawancarai. Mohon maaf, kita juga izin untuk mewawancarai tentang perguruan silat di sini. Apakah boleh? Boleh, silakan. Sebelumnya nama bapak siapa? Nama saya, perkenalkan, nama saya Jainal Arifin. Kalau saya Cokro. Saya Cokro aja. Kira-kira bapak ini manggilnya bapak apa ya? Lanjut lagi ya kak. Siap. Misalnya di sini tuh kira-kira kakak berdua ini udah berapa lama gitu ngajar di sini? Kisaran kalau saya pribadi 8 tahunan. Ya, di KPS Nusantara Karawang saya 8 tahun. Di sini kan perguruan silat KPSN Karawang. Ya. Itu artinya apa ya kak? KPSN itu keluarga pencak silat Nusantara. Kira-kira seminggu berapa kali? Seminggu kita jadwal 3 hari atau 3 kali. Dalam seminggu 3 kali. Dan setiap minggunya rutin tuh ada setiap hari. Jadi kira-kira dari jam berapa? Dari jam 2 sampai jam 5. Dari jam 2 pagi sampai jam siang. Jam 2 siang maksudnya. Nggak apa-apa. Mungkin grogi. Tapi tempat latihannya meskipun di latihan gabungan tetap di sini. Iya, kadang di sini, kadang di kecamatan, Kecamatan, kadang di sekolah-sekolah juga. sekolah. Ini rutin bergilir gitu tempatnya. Di sini dominan anak-anaknya dari sekolah SMP atau SMA. Kita banyak ranting sih Kak, dari SD ada, SMP ada, SMA ada. Yang sekarang latihan itu dari SMA nya. Jadi berurutan juga gitu. Iya, Kira-kira berapa anggota gitu? Berapa banyak? kalau dihitung anggota 400 lebihan ada untuk ranting KPSN Batu Jaya aja. Belum usulan yang di Nomerta, Pelari, dan lain-lain. Iya. Udah kan saya udah nanya-nanya tentang KPSN juga ya. Boleh nanya-nanya tentang sejarah pencak silat di Karawang ini atau enggak di sekitaran wilayah Batu Jaya gitu? Kalau untuk pencaksilat sejarah Batu Jaya itu di Batu Jaya ini kan banyak aliran, banyak juga perguruan gitu. Kakak nanyanya umum atau hanya sekedar KPS Nusantara aja yang ditanya? KPSN Nusantara. KPS Nusantara, KPS Nusantara ini dibuat di tahun 2010 oleh guru kita Bung Ardhani Sumarno. Ketika ia masih dalam mahasiswa kuliah, dia mengajarkan kami di SMA Negeri 1 Batu Jaya. Dari tahun 2010 bentuklah KPS Nusantara Kecamatan Batu Jaya ini. Itu ranting pertama Ranting di pertama. Karawang. Sejarahnya ini di SMA Batu Jaya dulu. Di Batu Jaya sini baru bentuk ranting-ranting yang Oh, sebelum menyeluruh. Iya, Ya. sebelum jadi KPSN Karawang awalnya KPSN SMA 1 Batu Jaya. Di sini juga ada perguruan kayak Tajimalela, Mande, Beksi, banyak juga di Batu Jaya ini perguruan. Jadi kalau misalnya di perguruan ini, tapi maksudnya didirikannya sama kayak yang lain atau? Jadi kalau untuk umum perguruan KPS Nusantara ini didirikan di Jakarta. Di Jakarta, ya. Di sini itu ranting, pusatnya di Jakarta. Pusatnya Jakarta. Ya. Pusatnya di Jakarta. Terus kira-kira kan ini kan anggotanya banyak nih kan? Ya. Kira-kira di seminggu ini latihan selama seminggu ini ada bayaran atau dikenakan biaya nggak sih? Sejauh ini tidak. Sejauh ini tidak ada. Paling ada kas untuk beli air dia. Paling hanya uang kas aja sih. Jadi ini Kak, apa saja sih alat yang dilakukan dan juga yang digunakan gimana dengan alat? Untuk alat kita ada samsak atau yang bisa disebut becing gitu. Terus paling kayak pon, matras, hanya itu sih. Terus body protector, ada lagi untuk seninya kita sering menggunakan koya sama golok. Seni-seni.
Kira-kira itu dari seluruh alat kalau dijumlahkan gitu di KPSN ini ada berapa Alatnya Iya. kalau dijumlahkan lebih dari 10, ada 11 12. Tapi untuk Batu Jaya aja ya. alatnya itu udah disediain sendiri apa patungan atau gimana? Kita kan berhubung ranting dari sekolah gitu kayak kita ngajuin ke sekolah gitu untuk latihan anak-anak. buat proposal gitu ya. Ya membuat proposal untuk pengajuan ke sekolah. Tapi sejauh ini alhamdulillah gitu Kak. Alhamdulillah Selalu di ACC. selalu di ACC, alhamdulillah. Karena kan ada timbal balik ya antara perguruan dengan sekolah. Jadi sekolah meminta kepada perguruan agar mengajarkan, selain mengajarkan juga ada prestasi di dalamnya. Nah, ketika murid kita atau anak didik kita berprestasi, maka itu akan menjadi suatu keuntungan bagi sekolah, akan mengangkat nama derajat sekolah gitu. Jadi ya pasti kalau kita minta penunjang alat penunjang untuk latihan, tentunya itu untuk sekolah-sekolah juga. Tapi sejauh ini kira-kira dari KPS Nusantara ini udah ada yang dilombain? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir Terakhir kita ke Tangerang. Kemarin Belum lama alhamdulillah. Baru ada 3 harian lah ke Tangerang kita. Pencapaian terbaik ya. Bukan pencapaian terbaik sih, maksudnya terakhir kita lomba. Pencapaian terbaik ya dihitung banyak gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. kalau pencapaian terbaik mungkin sejauh ini masih dipegang rekornya sama guru besar kita ya. Masih main di Malaysia dia, kejuaraan internasional. Ya, bagaimana kebermaknaan aspek spiritual gitu menurut perguruan KPSN. Aspek mental dan spiritual. Aspek mental spiritual itu kita diutamain dalam adab. Aspek mental kita dalam adab bagaimana sopan santun mereka tentang terus tentang orang tua, terus tentang sesama rekan-rekan yang lain. Kita aspek mentalnya juga kan adab. Cara mengajarinya itu seperti apa? Mengajarinya ya kita ada yang namanya catur Kestia Nusantara. Nah, catur ini salah satunya berbunyi menghormati orang tua dan guru. Nah, di sini kita selalu sebelum latihan kita baca catur dulu, gimana mengajarkan untuk bermaknaan tentang mental spiritual mereka sama teman, guru maupun orang tua. Kita mengajarkan itu secara lisan sih, one by one ke anak-anaknya. Ya ini kan bagaimana aspek bela diri menurut perguruan KPSN. Aspek bela diri. Nah, ini yang unik. Jadi kalau menurut perguruan KPSN yang pertama sih karena KPS Nusantara itu awalnya bukan perguruan ya Bang. Ya, Awalnya itu studi school di Taman Mini yang didirikan oleh 3 guru besar kita. Nah, jadi mereka itu membuat studi school itu untuk awal mula adanya pertandingan pencak silat di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Nah, perguruan KPS Nusantara yang mempelopori adanya pertandingan tanding, pertandingan seni. Karena kan kalau dulu awalnya mungkin ada IPSI kan didirikan oleh 10 besar perguruan historis, salah satunya KPS Nusantara. Nah, pada tahun itu KPS Nusantara mengajukan kepada seluruh perguruan untuk diadakan pertandingan secara resmi dengan adanya wasit, dengan adanya dewan juri. Nah, setelah itu terbentuk, mereka melakukan pengembangan. Kenapa perguruan KPS Nusantara awal-awalnya itu kalau bertanding menang terus, bukan karena kita yang menciptakan pertandingan, tapi karena kita terus mengevaluasi dan terus belajar. Kita menyerap ilmu-ilmu dari bela diri lain. Ada karate, ada taekwondo, ada wing chun, segalanya kita serap ada di KPS Nusantara. Jadi ketika pertandingan, kenapa tendangan T mirip dengan tendangan karate? Karena awal mula didirikannya pertandingan pencak silat, kalau kita lihat awal mulanya itu sedikit brutal ya Bang. Nah, sedikit brutal, terus ada pemborat lagi, peraturan diperbarui terus hingga ciptalah yang sekarang pertandingan yang lebih. Nah, kalau dilihat dari aspek bela diri dan prestasi,
sebetulnya KPS Nusantara yang mempelopori adanya pertandingan di Indonesia ini gitu. Untuk tadi kan kalau dari aspek spiritual kita udah tanyain ya. Nah sekarang aspek seni dan budaya dalam perguruan KPSN sendiri. Dalam perguruan kita aspek seni ini tentang sebuah Ngelek katanya. Apa lagi? Bapering. Ngobrol aspek santai. seni ya, aspek seni. Ya, jadi kalau aspek seni dan budaya di KPS Nusantara, kita di KPS Nusantara ada namanya Sospel, ada namanya senam jurus pertandingan. Nah itu masuk ke dalam aspek seni. Dimana kalau di pertandingan IPSI ada yang namanya pertandingan seni tunggal dan seni regu. Nah kalau kita lihat seni tunggal itu ada beberapa gerakan yang diserap dari jurus Sospel KPS Nusantara. Kalau aspek budaya ya, makanya ada beberapa istilah yang digunakan oleh KPS Nusantara dan setiap gerakan. Contohnya seperti ini, mungkin ini bisa disebut sebagai gebang ya bang. Mungkin ada yang bilang sebagai pukul dalam, ada yang lain sebagainya. Nah, kemudian juga dalam setiap budaya yang ada di Indonesia, khususnya pencaksilat, karena kita ini masuk dalam IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia, jadi kita punya acuan bakunya tentang seni budaya ini, yaitu kalau dari seninya kita pasti tentang kayak tadi seni tunggal, ada seni tunggal yang merupakan penyerapan dari gerakan-gerakan yang ada di KPS Nusantara sendiri. Jadi penghayatan tentang sebuah penghayatan jurus, kebenaran gerak, sama bagaimana kita memaknai jurus ini. Ketika kita mukul, aspek muka kita sendiri harus kayak gimana. Jadi intinya sebuah penghayatan. Saya juga mau nanya kan, itu kan ada yang tunggal sama ada yang seni. Nah itu bedanya tunggal sama seni itu kan seni itu kayak yang ada yang 2 orang. Ya, itu Maksudnya sama ganda. bedanya di mana gitu? Jadi kalau tunggal disebut tunggal kan sendiri berarti kan, dan ada jurus bakunya sendiri gitu. Dan sedangkan regu dia juga punya sendiri, namanya regu kan pasti otomatis saling berpasangan gitu. Dari timnya masing-masing. Untuk pencaksilat berarti aspek-aspek dari pencaksilat itu meliputi ada mental, spiritual, terus ada seni dan budaya. Nah satu lagi olahraga kan. Kalau pencaksilat dari aspek olahraga itu gimana? yang tadi dibahas ya tentang sebuah perlombaan, ya itu kan kita namanya bela diri gitu, namanya kita gerak aja udah disebut olahraga. Beraktivitas. Ya, beraktivitas olahraga gitu. Jadi tentang sebuah bela diri yang masuk dalam olahraga, contohnya seperti kita melakukan pertandingan, gerak latihan. Ini yang menarik kalau dari pencaksilat sendiri, kita ada bisa keselarasan antara motorik kasar dan motorik halus. Kalau kita lihat motorik kasar kan tangan, kaki gerak. Nah motorik halus kan seperti jari jemari itu juga main, dan sinkronisasi antara keselarasan gerak dan keselarasan pikiran itu harus nyambung. Jangan sampai nanti kalau di pertandingan kita latihan sudah sebagus mungkin, semaksimal mungkin, kita nendang oke, kita tangkapan oke, bantingan oke, tapi pas pertandingan otak kita ngelag, otak kita bapering gitu kan, pukul, tendang, diem aja malah angkat celana gitu kan, itu kan hal yang bodoh menurut saya. Jadi menurut saya kalau kita udah latihan ya harus fokus, setelah karena adanya pembiasaan itu akhirnya kita terbiasa. Setelah terbiasa ya kayak tadi mental juga berpengaruh besar kan saat pertandingan, itu juga mungkin aspek dalam olahraga ya, menurut saya sih seperti itu. Berarti untuk menguasai silat ya dengan baik, jadi harus bisa menyelaraskan gitu ya. Iya, itu yang sedang kesarasan antara mental spiritual. Untuk KPSN sendiri kan gimana sih cara KPSN nih perguruan silat KPSN melestarikan budaya nih di sekitar Batu Jaya nih. Untuk melestarikan budaya ya kayak
contohnya seperti kita terjun dalam lingkungan sekolah mengajarkan ke anak-anak. Untuk tadi di mana pertanyaannya? Melestarikan budaya di sekitar Melestarikan budaya di sekitar. KPSM melestarikan budaya di sekitar. Melestarikan budaya ya, seperti contohnya kita mengajarkan kepada anak-anak dari usia dini, usia pra-remaja, terus usia remaja gitu, untuk selalu mencintai budaya kita, budaya tak benda gitu, yaitu Pancasila. Maka kita mengajarkan gitu untuk mereka mencintai budaya bangsa ini sendiri. Kalau cara sederhananya, karena kita berpusat di Batu Jaya, di Batu Jaya kan juga ada situs ya, situs candi. Nah, kita juga sering latihan di Candi Jiwa gitu, latihan di Candi Jiwa dengan ibaratnya kayak latgab gitu, ada latihan seni, ada penjelasan gerak. Jadi kepada warga sekitar di Batu Jaya juga dilihat, wah pencaksilat itu bukan cuma ngibing semata, tapi ada hal-hal lain yang bisa kita petik dalam pencaksilat gitu. Sorry menyambung yang tadi kan, kalau latihan yang dicari itu gimana sih? Ada perguruan silat lain juga? Untuk latgab kita khusus KPS. KPS dengan siapa aja nanti? Maksudnya ranting-ranting gitu. Oh, ranting Ya, KPS. ranting-ranting KPS Nusantara, khusus perguruan KPS Nusantara. Dan kalau di sekolah kan tadi sudah akan bilang juga ya, kalau yang ngajar-ngajar di sekolah juga ada ya. Iya. Nah itu dari perguruan KPS sendiri, apakah ada yang ngirim-ngirim orang gitu kan? Dari kami sendiri, dari perguruan KPS sendiri. Berarti kalau di sekolah mungkin jadi ketua ekstrakurikuler. Iya. Silat. Ini kan kita bisa dibilang 2 tahun kemarin kan pandemi gitu Iya. ya. Mungkin di sekarang juga masih dibilang pandemi gitu, ada virus apa Omicron kayak gitu. Nah, ini KPS ini masih latihan atau gimana, terus gimana sih cara model latihannya kayak gimana di masa pandemi? Jadi gini Kak, untuk di masa pandemi ini kita latihan masih tetap gitu, masih berjalan, tapi dengan mematuhi protokol, memakai masker. Ketika kita mau jogging gitu, mau lari, lepas maskernya dan jaga jarak mereka. Itu sih yang kita lakukan. Terus kira-kira kan di perguruan silat tuh beda-beda kan ya? Iya. Kak? Nah di sini kira-kira KPS ini ada nggak sih jurus khusus di KPS ini? Kak? Ada Kak, ada jurus khusus. Itu yang tadi disebutin kayak solo spell, KPS Nusantara, terus jurus sikuan KPS Nusantara itu ada. Nah, kan dari tadi Akang cuma nyebutin aja gitu Iya. ya. Terus di sini kan dari tadi saya juga lihat cuma anak murid Akang doang yang Iya. latihan gitu. Iya, iya. Gimana kalau Kang Akang Jenalnya juga maksudnya? ya apa sih di video kan gitu, jadi Setuju saya. contohin gitu lah jurus-jurus khusus dari Ini KPS masalahnya ini. kecil banget nih Baju. Boleh Kak, boleh. Kita siap-siap. Berapa bilang? Sebentar. Kan itu juga sama kakak. Itu silat jurus. Ada lagi Boleh biar orang tahu gitu kan, nanti bakal diposting, jadi satu persatu gitu kan, satu persatu disebutin sama. siap. Mungkin maksudnya kan setiap gerakan tadi apa namanya? Iya, kan, Kak. ya? Oh, maksudnya Iya, dijelasin gitu. Setiap Oh. gerakannya apa namanya? Setiap gerakan. Kalau gitu kan. Jadi ini pukulan lurus. Dan ini lapisan lipat. Terus potong. Siap. Tadi kan udah lihat ya jurus tunggal mungkin dari KPS tersebut. Jadi sekarang mau ada bela diri kayak gitu. Ini yang mana ini? Jadi gimana caranya kita melepaskan ikat tangan ini dipegang tangan kita. Nah, jadi kita tinggal muter aja. Nah, pegang. Tinggal muter aja. Jadi contoh tadi. Pegang. Nah, kita tinggal muter aja buat lepas. Dan ini ketika ini dilepas terus kita putar, ini mau masuk atau mau pukul bisa. Kebanyakan orang yang kayak gini. Kita cari titik terlemahnya di mana.
mau sekencang apapun pasti bakal keras. Mau diginiin bisa. Kalau mau masuk bisa. Udah. Tentang teknis pernapasan. Ada yang disebut tenaga dalam lah kalau di dunia. Bahasa kasarnya gitu ya, Kasarnya. yang sering kita kenal. Iya, Iya. ada Waktunya juga waktunya tergantung sih, tergantung kembali lagi kepada anaknya. Penguasaan dia. itu misalnya dia lagi kayak gini dikasih benda apa gitu yang menang. Kalau misalnya dia gagal itu gimana maksudnya? Kalau misalnya gagal ya mungkin konsentrasinya yang kurang. Oh jadi tenaga dalam juga Konsentrasi ini juga tahu gagal atau enggak. boleh nggak? Bisa dilihat ini masih keras banget. Masih utuh batako keras. Ini 10 cm ya, batako 10 cm. Kalau dia latihan biasanya yang 5 cm, tapi ini yang lebih double ya. Lucu juga ya mas. Udah, terima kasih. Lewat ya. Gimana kan perasaannya banyak gagalnya? Grogi. Intinya grogi. Kalau Intinya grogi apa itu dia konsentrasi nih? ya akibat grogi kan kita nggak bisa konsentrasi gitu kan. Diganggu terus. Ya. Jadi kalau secara psikis ya, kalau kita grogi kan pikiran kita terkecoh. Nah, jadi kalau kita grogi, kita nggak bisa fokus. Artinya balik lagi konsentrasi. Grogi dan konsentrasi berhubungan. Soalnya ini di luar dari dugaan gitu. Special performance. Kan katanya KPS ini kan sering banget tuh tanding Ya. perlombaan juara terus kan. Nah itu Alhamdulillah. otomatis harus perlu konsentrasi. Ya. Pasti ada grogi juga. Ya. Nah itu akan sebagai gurunya biar nggak grogi, biar fokus ya. Gurunya yang biar fokus atau muridnya yang Muridnya biar fokus, tapi yang ngajarin. Jadi gini ya kak, nggak bisa fokus gitu. Namanya orang gitu, ada takutnya, pasti ada malunya gitu. Jadi untuk melatih bagaimana kita biar nggak grogi itu kembali lagi kepada mental dan kebiasaan. Kita sering dia ngelakuin kayak gini gitu. Kalau misalnya anak-anak sering bertanding, mental dia pasti bakal oke. Jadi itu sih, sebelum pertandingan kita selalu latih untuk coba uji tanding dulu gitu, sama perguruan sama temannya dan temannya gitu. juga Jadi dari anaknya sendiri yang perlu diasah Ya dari anaknya sendiri. juga kan kalau bertanding kan pasti di gelanggang ada euforia pertandingan di mana banyak orang kumpul. Nah, kita membiasakan itu kalau latihan ya kayak di sini tempatnya ramai banyak orang liatin. Malu enggak Iya. diliatin banyak orang. Iya. Kalau latihan aja udah malu apalagi nanti pas tanding. Jangan sampai pas tanding ngeper pegangin celana terus gitu kan. Ada tapi dulu. Saya mau cerita boleh kan? Boleh. Jadi ini unik banget. Dulu awal-awal saya bertanding sama groginya bukan main kayak kajian lim chain motor gagal terus tapi dibiasain kan ayolah fokus yang tadi saya bilang anggap aja musuhmu batching saya memfokuskan di kepala saya musuh saya samsak gitu ya tinggal tendang tinggal pukul aja kalau dia pun gerak ya tinggal menghindar gitu jadi untuk melatih fokus itu ya kayak tadi awalnya kebiasaan udah terbiasa lama-lama kan enak. Nah kalau udah fokus tinggal nyamannya aja jadi kalau bertanding tinggal nyari di mana atlet ini ada di fase nyamannya dia. Kalau udah nyaman enak menguasai pertandingan menguasai gelanggang udah enak banget dia mau ngeluarin teknik yang mana serangannya apa pasti udah enak banget sih karena terbiasa tadi sih kuncinya. Soalnya kita berdua juga baru nih pertama kali diwawancara kayak gini, jadi belum terbiasa gitu. Mohon maaf lah. Nggak apa-apa. Ya saya belum gitu. Ya mungkin dari tadi kan udah ngabisin waktu ngobrol santai gitu kan. dari segi materi Sebentar. kita dari prakteknya kita dapat Tadi juga ada pertunjukan gratis. special performance dari Kang Zainal. Cuma grogi. Nggak apa-apa. Oh iya tapi sebenarnya kami sudah belum kenalan. Maaf lupa tadi. Kelupaan, Iya. kok lu sih? Jadi saya dari mahasiswa Universitas Singapura Bangsa, nama saya Puri Kamina. Ini juga rekan saya Saya Muhammad Zakairul Fitra. sama Muhammad Bagir dari Purwakarta. Kalau manggilnya apa? Biasa dipanggil Puy. Oh Puy. kalau ini Kakak Puy gitu. Yakinan. Kang Jaki kalau dia Kang Badawi. Kang Badawi. Mungkin segitu aja ya Kang ya ngobrol santainya. Makasih banyak. Sama-sama. Iya. Maaf juga tadi udah kepotong dari latihannya. Maaf Pak. Terima kasih ya. Nah jadi segitu aja ngobrol santai sama guru KPS ini ya Kang ya. Buat KPSN Iya. Karawang. Ya Tadi kita sudah ngobrol dengan Kang Zainal dan Kang Cokro. Ya. Mungkin segitu aja wawancara kepada perguruan silat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang mohon maaf boleh minta foto Mbak? Boleh silakan.